Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 5 yang solih dan solihah, bertemu lagi dengan Ustazah Sinta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap keadaan kalian baik ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kerapian, siap, hayya nada'u, wahid, isnani, salasah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini Ustazah akan sedikit mereview materi di tema 1, organ gerak hewan dan manusia, serta menjelaskan materi yang belum tersampaikan pada pembelajaran sebelumnya, yaitu materi bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Seperti biasanya, Ustazah akan menjelaskan surat yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Simak video pembelajaran hari ini ya. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3 sampai dengan ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwi bananah. Artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Dalam ayat tersebut membuktikan bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah dari susunan tulang-tulang sehingga menjadi organ gerak. Materi bahasa Indonesia. Masih ingatkah kalian dengan materi ide pokok dan kalimat penjelas? Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Sedangkan kalimat penjelas berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Selanjutnya, jenis paragraf. Jenis paragraf ada 3. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf yang gagasan utamanya terletak di kalimat awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Berlawanan dengan paragraf deduktif, gagasan utama paragraf induktif berada di akhir kalimat dalam paragraf. Yang ketiga, paragraf deduktif induktif. Letak gagasan utamanya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Selanjutnya kita belajar tentang materi IPA ya, tentang organ gerak hewan. Ada yang masih ingat hewan ini bergerak dengan alat gerak apa ya? Ya, benar. Hewan ini bergerak menggunakan sayap. Kupu-kupu termasuk hewan serangga, sehingga kupu-kupu tidak memiliki tulang belakang atau yang disebut hewan avertebrata. Lalu, alat gerak hewan ini apa ya? Ya, benar. Alat geraknya yaitu kaki. Kuda termasuk hewan mamalia yang memiliki kelenjar susu dan bergerak menggunakan kaki. Kuda memiliki tulang belakang sehingga disebut hewan vertebrata. Setelah mempelajari organ gerak hewan, mari kita belajar tentang organ gerak manusia ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kerangka anggota tubuh manusia yang terdiri dari rangka bagian atas dan rangka bagian bawah. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi-fungsi tulang. Yang pertama ada tulang pengumpil. Fungsinya untuk membentuk lengan bawah sebagai alat gerak manusia serta menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Yang kedua, tulang paha. Fungsinya yaitu sebagai penyangga tubuh. Selanjutnya, fungsi tulang jari kaki adalah menjaga keseimbangan tubuh. Yang terakhir, fungsi tulang betis
adalah pengatur utama gerak tubuh saat berjalan, sedangkan fungsi tulang kering adalah penyambung bagian lutut dan pergelangan kaki, serta penyangga otot yang berada pada tungkai kaki. Materi ilmu pengetahuan sosial. Perhatikan peta yang ditunjukkan Ustazah ya. Indonesia secara geografis diapit 2 benua dan 2 samudra. 2 benua itu yakni benua Asia dan Australia. Perhatikan tanda panah merah ya. Sedangkan samudra, Indonesia diapit oleh 2 samudra yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Perhatikan garis hitam bawah. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berdasarkan letak Indonesia secara geografis dan astronomis, Indonesia merupakan negara yang strategis. Dan begitu, Indonesia memiliki keragaman. Keragaman apa saja? Keragaman budaya, keragaman sosial, keragaman ekonomi, keragaman suku, dan keragaman agama. Selain itu, Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga alat transportasinya beragam. Perhatikan ya, berikut adalah salah satu pulau terbesar di Indonesia, yakni Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki banyak suku, di antaranya suku Jawa, suku Betawi, dan suku Sunda. Ada juga keragaman budaya, ada keragaman tari, ada tari gandrung, tari remo. Lalu ada keragaman seni musik, yaitu ada gundul-gundul pacur, lir-ilir. Selain itu, di Pulau Jawa juga ada alat transportasi. Alat transportasi contohnya di Pulau Jawa ada Pelabuhan Tanjung Perak dan ada Bandar Udara Adi Sucipto yang berada di Yogyakarta. Dengan begitu, di Pulau Jawa banyak sekali keragaman. Ada keragaman suku, budaya, dan alat transportasi. Sekian penjelasan materi dari Ustazah untuk tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Persiapkanlah diri kalian untuk mengikuti ulangan tema 1 dengan mempelajari video pembelajaran yang sudah Ustazah share minggu lalu dan hari ini, mempelajari materi yang ada di LKPD, latihan yang ada di LKPD. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ustazah berpesan untuk Ananda kelas 5. Yang pertama, menerapkan adab-adab yang harus dikuasai di kelas 5. Kedua, yaitu mengisi buku amal sholih harian. Yang ketiga, yaitu tetap memurojaah hafalannya ya di rumah. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan bacaan doa. Kerapian siap, hayya nad'u wahid isnani salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.